وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian hakikat bencana. Ada bencana alam, banjir, gempa bumi. Maka bencana yang sebenarnya itu apa? Abu Hazm rahimahullah berkata, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menyebabkan seorang hamba itu dekat sama Allah, maka itu adalah musibah. Orang makin kaya, bukannya makin banyak sedekah, tapi malah banyak mabuk, banyak berzina, banyak minum-minuman keras, khamr, narkoba, maka itu musibah. Berarti apa? Dia mendingan miskin, tapi kemudian menjadi ahli ibadah. Daripada kaya, tapi kemudian rusak. Nah, syukur-syukur kaya, tapi kemudian kekayaannya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kaya, orang-orang miskin di kampungnya disekolahkan. Nah, janda-janda dibiayai. Di Surabaya itu ada satu orang kaya itu bikin perumahan. 30 unit rumah. Saya lupa namanya. Perumahan apa ya? Perumahan Sakinah atau apa namanya. Saya lupa namanya. Ini yang boleh masuk di sini hanyalah janda yang belum kawin dan hidupnya susah. Maka ada janda dari dari Sumatera Selatan datang ke situ, ada janda dari Jakarta masuk situ, masuk. Dan dia nggak cuma nempati rumahnya tok, dikasih makan. Dikasih makan. Tapi dengan syarat nanti kalau si janda ini dinikahin oleh seorang laki-laki, dia harus keluar dari situ. Jadi komplek itu khusus untuk janda yang nggak punya penghidupan. Mungkin dia baca hadis Nabi SAW yang mengatakan as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang ngopeni janda-janda dan orang miskin itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mungkin beliau membaca itu, kemudian beliau membuat itu. Luar biasa kalau kayak gitu. Jangan kemudian ya baru punya duit secuil aja kemudian malah mempermainkan hati para janda. Jandanya dipacarin kemudian nggak dinikahin. Jandanya dinodai tapi kemudian nggak dinikahin. Naudzubillah semua. Naudzubillah, ini kelakuan orang-orang yang kemudian dibisiki oleh syaitan untuk berbuat maksiat selama hidupnya. Bukannya kemudian menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, beramal soleh, tapi kemudian menjadikan nikmat itu sebagai senjata dia untuk justru masuk dalam lubang neraka yang dalam. Oleh karena itu maka kita perbaiki diri kita. Kita dapat nikmat itu kira-kira kita cek nih, buat apa gitu. Baru dapat duit 100.000, buat apa nih gitu kan. Oh, tak buat beli rokok aja. Ini apa nih faedahnya rokok buat kita? Nggak ada ya. Berarti jangan-jangan itu adalah musibah, bencana. Bukan nikmat. Ya, nikmat itu ya kita bisa gunakan nikmat ini yang kita terima yaitu untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Oh, 150-nya tak kasih ibuku. Wah, alhamdulillah. Ya. Allah taala alam. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.